Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Azhar Abdul Hafiz dengan NIM 221505078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima terkait konsep pendidikan menurut Quran Surat Yusuf ayat 23 ayat 29 yang disusun oleh Siti Hardianti dan kawan-kawan. Adalah mungkin pertama kali saya akan membacakan ayat Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadatuhu allati wa fi baitiha an nafsihi wa khalaqatil abwaba wa qalat haylaka qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsan mathawat innahu la yuflihuz zalimun, yang artinya perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin, yang artinya sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba yang kami terpilih. Selanjutnya, wastabaqal baba wa qaddam qamisahu min dabri wal faya shayda ladal bab qalat ma jazaa'u man aradal bil hilksu al an ayyusjana aw adzabun alim, yang artinya keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Selanjutnya, qala hiya rawadaiti an nafsi wa syahida syahidun minal ahliha in kana qamisuhu qaddam min qablin qasadaqat wa huwa minal kadhibin, yang artinya dia Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku, seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak dari depan, perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Jika baju yang koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta. Ayat selanjutnya, falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, yang artinya maka ketika melihat baju Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai wanita, tipu dayamu benar-benar hebat. Ayat selanjutnya, Yusuf a'rad an hadza wastaghfir li dzambik innaka kunta minal khatiin. Artinya, wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Baiklah, penafsiran tentang ayat tersebut ialah peristiwa terbuangnya Nabi Yusuf oleh para saudaranya dalam sebuah sumur terpencil mengarah pada kebohongan yang mereka sampaikan kepada ayahnya, Nabi Yakub, yang mengira bahwa Yusuf telah dimakan hewan liar. Sejak saat itu Yakub tidak lagi bertemu dengan Yusuf, padahal sebenarnya Yusuf masih hidup dan diselamatkan oleh sekelompok orang yang lewat di sumur tersebut. Namun Yusuf dijadikan budak dan dijual ke sebuah kota kerajaan. Ketampanan dan keleluan Yusuf membuatnya menarik perhatian banyak orang, termasuk istri Al-Aziz yang akhirnya membeli Yusuf dan menjadikannya pelayan di kerajaan. Keberadaan Yusuf mulai menjadi pusat perhatian di kerajaan tersebut, terutama karena daya tariknya yang luar biasa.
Istri Al-Aziz yang awalnya diperingatkan oleh suaminya untuk melakukan Yusuf dengan baik, akhirnya jatuh cinta padanya karena ketampanan dan akhlaknya yang mulia. Seiring waktu, rasa cinta dan nafsunya semakin memuncak sehingga ia memulai menggoda Yusuf yang dengan cara yang makin jelas. Maka bersabdalah Tuhan mengisahkan kejadian itu. Waradatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Pangkal ayat 23. Asal makna al-murawadah yang merupakan bentuk masdar dari rawada yang ingin meminta untuk dicumbu serta dirayu dari arti dari al-murawadah arti bersikap lembut dan meminta. Terus terkait relasi dengan pendidikan, yang pertama itu adalah kesadaran diri dan pengendalian diri. Yusuf menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengendalikan nafsunya. Yang kedua adalah nilai tanggung jawab. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, Allah telah mengatakan bahwa orang yang membeli Yusuf adalah orang yang berasal dari Mesir, dan dia adalah sosok yang memiliki kepedulian dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Hal itu ada pada diri pribadi Yusuf sebagai karakter yang melekat padanya. Yang keempat adalah toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.